Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 30 dengan judul Heret. Sesungguhnya, Jemimah mulai benci pulang malam. Bukan soal Abiasa suka mengerjai dirinya. Tidak lagi setelah ia memohon agar pria itu tak pulang diam-diam dan meninggalkan ia di kantor sendirian. Atasannya itu semakin seperti stan saja kelakuannya memang. Hal yang membuat ia enggan pulang malam adalah Rhaegar. Sebenarnya tak tiap malam saat ia pulang, bertemu dengan preman pengganggu itu. Hanya saja beberapa kali sudah cukup untuk membuat Jemimah gentar. Kadangkala ingin sekali ia memohon pada Abiasa agar ditemani saat pulang, karena Jemimah pun sungkan jika harus meminta tolong Yusuf ataupun Ihsan. Selain itu, mereka juga jarang lembur sampai larut seperti Jemimah. Tapi hal yang membuat ia berpikir sangat panjang untuk meminta bantuan adalah karena enggan malah cekcok lagi dan mencipta hubungan yang intens kembali. Hampir 2 bulan kembali bekerja dengan pria itu, Jemimah akui jika hubungan mereka seperti telah kembali ke masa-masa di mana Jemimah hanya anak buah saja bagi Abiasa. Jadi, tak mau merusak itu dengan memperjelas hubungan di antara mereka, Jemimah memilih untuk tak lagi meminta bantuan apapun pada Siti Rani. Apalagi sekarang si kulkas 4 pintu itu sedang dekat dengan Sienna. Awalnya memang karena ada bisnis yang katanya sedang mereka garap bersama. Tapi Jemimah yang masih fokus dengan misinya untuk bercerai dengan Abiasa, memanfaatkan hal itu. Dia buat Sienna dan Abiasa menjadi lebih dekat. Karena itu juga sebenarnya Jemimah berusaha untuk tak mengganggu Abiasa untuk masalah Jemimah sendiri. Walau sudah 2 hari berturut-turut ini, gangguan dari Rhaegar makin menjadi-jadi. Apalagi 2 malam ini, Abiasa selalu membuat dirinya pulang lebih malam lagi. Simpang jalan menuju kos baru miliknya tak terlalu ramai jika sudah melewati pukul 10 malam. Dan Rhaegar selalu ada di sana dengan teman-teman pria itu. Pernah mereka menghentikan motor di depan mobil Jemimah, sehingga wanita itu terpaksa berhenti dan berdiam diri cukup lama di dalam tanpa berani keluar. Lalu pernah ia diikuti sampai ke kos, lalu mengatakan dengan orang di sekitar sana jika Jemimah adalah pacar Rhaegar. Menjijikkan, Jemimah bisa gila dengan gangguan-gangguan ini. Nanti malam janji ya, beneran? Di mejanya, Jemimah yang berpangku dagu melihat ke arah Sienna yang sedang bercengkrama dengan Abiasa. Bagaimana wanita itu berbicara dan gestur tubuh yang jelas sekali juga jatuh hati pada Abiasa. Harusnya Jemimah tanggapi dengan biasa saja kan? Tapi kenapa dia yang mulai tak nyaman? Apalagi belakangan ini ia lihat Abiasa sudah mulai luluh. Terlihat dengan kedatangan Sienna yang tak lagi pria itu tolak. Bahkan pria yang jarang sekali memberi senyum itu, kini sudah sering merespons cerita Sienna yang kadang tak jelas intinya. Dan yang lebih takjub, 4 hari ini, benar-benar Jemimah hitung berapa kali Abiasa menerima makanan yang Sienna bawa dan memakannya. Bahkan siang ini, Jemimah sudah memesankan makan untuk pria itu, karena Sienna bilang kemungkinan tidak bisa datang. Namun, setelah ia belikan makanan untuk Abiasa, memesan yang sedikit lebih spesial dari biasanya, karena ia meminta tambahan lauk pada penjual, setiba ia di ruangan kerja mereka, Abiasa sudah bersama Sienna, memakan makanan yang wanita cantik itu bawa. Kamu makan saja itu. Sienna sudah bawakan saya makan siang. Itu yang Abiasa tadi katakan, dan harusnya Jemimah senang kan? Tapi sialnya, ia malah merasa saliva yang hambar berubah menjadi begitu pahit. Saya ke kamar mandi dulu. Abiasa baru menyudahi makannya lalu berdiri, dan ketika pandangan mereka bertemu, Jemimah langsung cepat-cepat menatap layar komputernya yang mati. Sejak kapan mati? Mengapa bisa mati seolah sudah begitu lama Jemimah anggurkan? Kirim materi presentasinya kalau sudah selesai, Mima. Wanita itu mengangguk tanpa menatap Abiasa yang berjalan ke pintu kamar mandi yang berada tak jauh di belakangnya di sisi kiri. Lalu tak lama Sienna langsung menghampiri. Bersama binar cerah yang menunjukkan rasa senang, Sienna menggenggam tangan Jemimah yang menelan salivanya dengan begitu kelat. Segumpal tangis tiba-tiba ia tahan. Mima, aku seneng banget. Jemari dengan warna kuku yang menarik itu lalu lepas dan berpindah untuk memeluk sepasang pipinya sendiri. Sienna tersenyum tampak begitu bahagia, dan Jemimah yang tahu tak seharusnya merasa pilu, mengembangkan senyum. Tadi tuh aku nggak niat dateng. Tapi tahu nggak? Yasa yang nelpon aku, nanyain datang apa nggak?
Bibir wanita itu mencebik berlagak ingin menangis. Namun Jemima tahu jika itu adalah bagian dari ekspresi tak menyangka. Terus aku buru-buru ke sini. Lagi, jemarinya menggenggam tangan Jemima yang terkepal begitu kuat. Nanti malam kami mau kencan. Nggak kencan sih. Bola mata bergulir ke atas. Sienna tampak membayangkan rencana apa yang akan wanita ini buat untuk dihabiskan dengan Abiasa malam ini. Dia mau datang ke apartemenku. Lalu hidung mengerut gemas sebelum menatap Jemima lagi dengan begitu antusias. Makasih ya, Mima. Sebenarnya ya, aku tuh sama Yasa cuma mau buat bisnis bareng gitu aja. Tapi kamu malah bantuin aku buat deket sama Yasa. Kayak mimpi tahu nggak sih? Oh ya, terus selain makanan yang nggak pedas, Abiasa suka apa ya? Aku nanti malam pakai baju apa ya? Duh, itu orang tergoda nggak sih kalau aku pakai baju seksi? Mbak, kayaknya jangan sejauh itu. Jemima tiba-tiba menginterupsi dengan begitu cepat, membuat Sienna agak terkejut. Jemima sudah berusaha untuk mengikuti rasa gembira Sienna, tapi senyumnya luruh ketika mendengar rencana wanita di hadapannya yang berniat untuk menggoda Abiasa. Menatap dengan kening mengernyit, Sienna lalu bertanya, Kenapa? Dia memang orangnya lurus banget ya? entah. Batin Jemima yang menjawab bersama lirih. Setahunya, Abiasa memang tak pernah neko-neko untuk urusan wanita. Tapi ketika dengannya, hanya beberapa jam setelah pernikahan, Abiasa sudah menyentuhnya begitu intens. Pria itu meraba dirinya, memberitahukan padanya bagaimana rasanya nikmat hanya dengan sentuhan saja. Abiasa. Menyentuh dirinya sebelum kemudian semua itu menjadi seperti mimpi yang berlalu karena sudah 3 bulan pernikahannya, dan Abiasa tak pernah melakukan apapun lagi padanya. Oke, berarti aku harus berpenampilan sopan? Sienna lalu terkikik senang. Nggak sabar nunggu nanti malam. Pandangan wanita yang tak pernah gagal dalam segi penampilan, padahal hanya menggunakan setelan kasual tanpa riasan mencolok, ini kembali menerawang, dan senyum tak henti-hentinya diterbangkan ke awang. Makasih. Lalu menatap Jemima lagi yang langsung mencipta senyuman palsu, setelah sebelumnya ada rasa marah yang tampak dari sorot mata wanita yang merasa iri dengan pesona Sienna. Mengapa wanita ini bisa menaklukkan Abiasa? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kami bisa sedekat ini? Kamu tuh Mim. Sienna mencubit gemas pipi Jemima. Cubitan ringan tanpa tujuan menyakiti, namun entah bagaimana malah memberi sakit hingga ke ulu hati. Asisten paling berdedikasi. Sayang banget sama kamu. Sienna membentangkan tangan ingin memeluk, tapi pintu di belakang Jemima sudah terbuka dan menampilkan sosok Abiasa. Ayo saya antar pulang. Sopir kamu nggak bisa jemput kan? Sienna langsung bangkit, terlalu cepat bahkan tak menunjukkan penolakan sama sekali karena ya, pastinya inilah yang wanita itu nanti. Sienna mencubit gemas pipi Jemima lagi sebelum berjalan cepat menghampiri Abiasa dan menggandeng tangan pria itu. Menggandengnya. Sienna menggandeng Abiasa dan sama sekali pria itu tidak menolak. Tangan yang berada di atas meja, kemudian Jemima tarik dan dengan seluruh emosi yang dirinya tahan, wanita itu mengepalkan kuat jemari di atas paha. Sepertinya rapat jam 3 nanti diundur saja, Mima. Saya sepertinya tidak kembali ke kantor. Jemima mengangguk kaku sementara bola matanya yang berkaca tampak bergetar. Kenapa harus merasa kecewa? Kenapa? Lagi pula ini yang Jemima mau kan? Bye, Mima. Pamit Sienna yang kemudian memberikan kecupan jauh untuknya. Brengsek! Setelah benar-benar sendirian, Jemima langsung menjatuhkan kening ke bibir meja. Dia tak marah pada Abiasa ataupun cemburu pada Sienna. Dia hanya kesal pada diri sendiri yang harus merasakan pilu. Perasaan seperti ini tak seharusnya ia miliki. Klik, pintu kembali terbuka. Berpikir Abiasa urung mengantar Sienna pulang sehingga senyum Jemima mengembang begitu cerah. Ternyata sosok Tia yang masuk membuat wajahnya kembali tertekuk. Mim, Pak Yasa sama Sienna jadian? Serius? Mengapa Tia terlihat begitu antusias? Wanita yang selalu menemui Jemima ketika tak ada Abiasa ini langsung duduk di depan meja Jemima yang tak menyembunyikan raut suramnya. Ya ampun, mereka cocok banget ya? Enggak, siapa bilang mereka cocok? Dia membuat janji lembur bersama dengan Fatma dan Hesti. Namun ketika keduanya menyerah di pukul 8, Jemima yang merasa tak bisa menunda karena tak mungkin mau melanjutkan pekerjaannya ketika di kos nanti, akhirnya turun dan pindah ke lantai 3 yang masih ramai. Dia melanjutkan pekerjaannya di sana, sekalian bisa bertanya ini dan itu ketika ia tak paham dengan laporan yang ia dapatkan dari tim operasional. Kebetulan ia bekerja satu meja dengan Galen dan beberapa staf lainnya. Di sana termasuk Keira, yang sedang menangani proyek skala kecil di cabang perusahaan. Namun untuk konsultasi desain bangunan termasuk perhitungan anggaran,
Wanita itu tetap harus mengerjakannya di pusat karena memang kurangnya tenaga kerja di cabang perusahaan. Keira yang malah merangkap pekerjaan karena juga menjadi branch manager di sana, sedang dalam masa perjuangan untuk mendapatkan tambahan pekerja agar tak perlu bolak-balik begini. Mim, ada perkembangan nggak dari Pak Yasa? Menyenggol tangan Jemima dengan sikutnya, Keira bertanya. Wanita ini meminta seorang site manager dan drafter untuk membantu pekerjaannya. Meski terbilang kecil, tetap saja Keira butuh bantuan untuk mengerjakan proyek yang wanita itu dapatkan di cabang perusahaan. Masalahnya tuh Bu, nggak ada yang mau. Sudah nyaman berada di pusat, mana ada karyawan yang mau dipindah ke cabang yang letaknya agak jauh itu. Keira benar-benar ditempatkan di cabang yang terbuang. Tapi kata Mbak Hesti nanti mau buka lowongan baru sih. Perkembangannya nanti aku kabarinya Bu. Mendesah panjang, Keira lalu mengangguk singkat. Makasih untuk meja kerja barunya. Jemima terkekeh. Pasalnya, Keira mengadu padanya yang memang paling dekat dengan pemimpin perusahaan saat setibanya di kantor cabang, meja kerja untuk wanita itu sudah sangat usang. Sebelumnya sudah mengadu pada bagian General Affair, namun permintaan peralatan kantor baru sama sekali tak digubris. Katanya tak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di cabang perusahaan, jadi untuk apa meja kerja baru jika Keira bisa mengerjakan itu semua di kantor pusat? Jadilah Keira menggunakan jalur orang penting dan tak sampai 2 hari, keperluan kantor segera datang. Tapi ibu tahu kan? Pak Galen yang disuruh untuk urus ini. Jemima tersenyum penuh arti yang Keira tanggapi dengan bibir mencebik. Tapi pipi wanita berkulit sawo matang, bukan karena bawaan lahir, melainkan hobi wall climbing yang sering dilakukan di bawah terik matahari ini, timbul semburat merah. Ya karena perintah. Bisik wanita itu sambil melirik singkat dengan sorot tajam pada Galen yang duduk di ujung meja, tampak begitu fokus dengan pekerjaan pria itu. Tapi Galen hanya diperintahkan untuk mengurus meja kerja baru di cabang perusahaan yang dikepalai oleh Keira, namun pria itu malah melengkapi kebutuhan kantor cabang dengan barang lainnya. Tapi Bu, Kalian sudah selesai. Jemima dan Keira yang tadinya saling pandang, lalu kompak menoleh pada Galen yang tiba-tiba bersuara, dan di meja panjang ini tak hanya mereka bertiga, tapi ada staf lainnya yang ikut menatap ke arah Galen, yang masih menatap kertas kerja pria itu. Lalu perlahan mengedarkan pandangan, dan berhenti pada Keira dan Jemima, yang penasaran teguran itu untuk siapa. Kalian berdua, Keira dan Jemima. Kasihan yang lain kalau kalian malah ngobrol. Lalu keduanya melotot. Memangnya sekeras itu suara mereka? Yang perempuan pulanglah lebih dulu. Lalu perhatian Galen pindah pada staf yang lain. Perempuan di sini hanya ada 4 orang saja. 2 lainnya adalah structure engineer dan pekerja baru dari bagian operasional. Ibu sudah? Keira menatap sketsa yang sudah dirinya coret-coret untuk membuat cost planning karena harus secepatnya ia selesaikan agar bisa segera mendiskusikan proyek yang begitu timnya butuhkan ini dengan GM, yaitu Galen. Galen bilang pria itu akan pergi keluar kota 2 hari lagi, jadi paling lambat Keira harus sudah menyelesaikan pekerjaannya besok. Karena setelah itu pasti akan ada revisi lagi. Belum, nanti aja aku pulangnya. Kamu? Lalu mengintip pekerjaan Jemima. Dikit lagi sih, aku pulang duluan gak apa-apa. Keira lalu mengangguk. Sepertinya 3 pekerja wanita lainnya memilih untuk pulang, dan tersisa Keira sebagai satu-satunya wanita di sini. Tapi Galen tak memberi komentar apapun, dan kebetulan juga Keira tak akan peduli dengan apapun ucapan pria itu. Bye Bu, Jemima berpamitan. Pak Galen, makasih udah dibolehin kerja di sini. Yang lainnya waiting. Ia mengepalkan tangan memberi semangat sebelum pergi bersama 2 pekerja lainnya. Lo lembur terus, Mim? Diva beneran gak ngapa-ngapain? Structure engineering yang bernama Ervina itu bertanya pada Jemima, yang hanya menggeleng bersama kerutan di hidung. Enak ya jadi dia. Ucap wanita itu terdengar seperti keluhan. Ya. Berada di posisi diva itu seperti sebuah impian untuk pekerja lainnya yang harus berjuang ekstra keras demi gaji bulanan. Berpisah setelah tiba di area parkir, Jemima lalu segera melajukan mobil miliknya, membelah jalanan ibu kota yang basah dengan sisa-sisa rintik hujan yang masih menetes. Kapan hujannya? Tanya wanita itu pada diri sendiri. Menghidupkan lagu agar suasana yang sunyi tak membuat pikirannya berkelana kemana-mana. Misal, bertanya-tanya apa yang Abiasa dan Sienna lakukan. Wanita itu menelan saliva bersama rasa was-was ketika mobil yang dikendarainya tak lama lagi mulai mendekat ke persimpangan sepi menuju kos miliknya. Ini selalu terjadi semenjak ia jadi incaran seorang preman. Kurang sial apalagi coba hidupnya.
Berdoa dengan harapan semoga tak ada Rhaegar dan sekumpulan teman preman itu. Mulut terus bergerak, memohon agar Tuhan kabulkan doanya yang satu ini, ketimbang kabulkan segala hal yang berkaitan dengan Abiasa. Wajah lelah Jemimah seketika pasi saat dari kejauhan sudah bisa ia tangkap segerombolan orang, sedang duduk-duduk di atas motor, yang salah satunya tiba-tiba menyala, membuat ia makin ketar-ketir, dan paru-paru terasa seperti kantong udara yang kempis. Motor yang menyala itu bergerak untuk halangi laju mobilnya yang terpaksa berhenti. Karena menabrak pun belum tentu bisa membuat ia melarikan diri. Jantung Jemimah yang berdebar membuatnya terengah. Menoleh ke jendela yang diketuk, ia lihat Rhaegar menempelkan wajah di sana, berusaha untuk menembus kaca hitam yang melindungi dirinya, membuat Jemimah menciut kian takut. Sayang, keluar dong. Ngobrol sebentar kita. Lalu wajah pria itu tiba-tiba berpindah ke hadapan Jemimah hingga menciptakan pekik wanita itu. Mengapa makin hari Rhaegar semakin berani? Kalau terus begini, kemana Jemimah harus lari? Jemimah takut sekali. Jemimah sayang. Tidak, Jemimah jijik dengan panggilan itu. Menekan klakson sengaja membuat keributan agar ada yang melihat kondisinya saat ini. Suara gebrakan membuat Jemimah berhenti. Beberapa pria berbadan besar berdiri di depannya, tampak murka karena ia sengaja membuat keributan. Kap mobil bagian depan dipukul oleh Rhaegar, dan sontak wanita itu membekap mulutnya ketika Isak lolos begitu saja. Woi! Jemimah mundurkan tubuhnya saat telapak tangan besar milik Rhaegar memukul kaca bagian depan. Kaca yang tak mampu menyembunyikan sosoknya yang benar-benar ketakutan. Kan gua udah bilang bakal dapetin lo. Brengsek. Sok jual mahal banget sih. Kali ini mobilnya yang masih menyala tiba-tiba bergetar lebih kuat ketika Rhaegar menendang ban-ban bagian depan. Gua pecahin ya. Ban lo gua pecahin. Keringat dingin Jemimah semakin bercucuran saat melihat benda tajam berbentuk pisau yang Rhaegar angkat dan diperlihatkan padanya, yang mengintip diam-diam. Ibu? Jemimah merintih. Dia tak pernah berharap hal buruk ini akan menimpa dirinya. Jemimah bahkan merasa tak pernah menggoda pria manapun. Tapi mengapa seorang preman terobsesi seperti ini padanya? Kata Pak Kos sebelumnya, semua karena Jemimah yang selalu terkesan jual mahal hingga membuat Rhaegar penasaran dan lambat laun tertantang untuk menaklukkan. Tapi Jemimah berpikir, apa ia harus menjadi murah agar dirinya terlindungi dari kelakuan mesum Rhaegar atau pria lainnya? Tidak, kan? Woi! Rhaegar kembali memukul kaca bagian depan mobil Jemimah yang semakin terpojok dengan tangisnya. Sayang kenapa nangis? Lalu pria itu tertawa kencang. Keluar sini. Abang hapus air matanya. Tapi isakan Jemimah malah semakin menjejadi. Berpikir Mimah, berpikir. Sial. Wanita yang tubuhnya bergetar hebat itu tak mampu memikirkan apapun. Menoleh ke belakang, ingin mundur dan segera kabur, tapi ternyata sebuah motor menyala di belakang kendaraan miliknya, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Jemimah lalu meringis di antara rengekannya. Dia tak bisa berdiam diri saja. Apalagi terlihat tak ada orang yang berani membantunya. Tentu, Rhaegar adalah preman yang menakutkan. Mengambil ponsel dari tas yang ia taruh di kursi penumpang di sebelahnya, melihat sesekali dengan wajah yang telah pucat ke arah Rhaegar yang terus menendang roda mobilnya, Jemimah tak memiliki ide apapun selain meminta bantuan dari orang yang paling mungkin untuk menolongnya. Abiasa. Pria itu pasti akan membantunya. Seperti yang sudah-sudah, Abiasa selalu langsung datang tiap kali ia butuhkan. Halo, panggilannya dijawab meski harus menunggu beberapa saat. Bapak. Woi, minta tolong ke siapa lo? Rhaegar kembali berteriak dan Jemimah berharap semoga Abiasa dapat mendengarnya. Berisik sekali di sana. Iya, para preman itu malah membuat keributan dengan menyalakan klakson berulang kali seolah tak ada apapun yang ditakuti lalu berteriak dengan makian. Tapi, mengapa Abiasa tak terdengar khawatir, Bapak? Jemimah menarik napas dalam-dalam untuk melonggarkan rasa sesak di dada. Bapak tolong! Yasa! Udah dong pegang HP-nya. Jemimah membatu. Suara Sienna yang terdengar begitu jelas, tiba-tiba saja memberi sentilan sakit untuk hatinya yang sedang berkecamuk takut. Sebentar, Sienna. Apakah Abiasa menjawab rengekan wanita itu dengan nada yang begitu tenang? Siapa sih? Lebih penting dari aku ya? Ayo dong! Yasa! Jangan pegang di sana! Bola mata Jemimah lalu terbelalak, dan untuk sesaat ia lupa dengan ancaman yang sedang mengelilingi dirinya. Bapak! Bibirnya mencebik kian pilu, seiring dengan tangis yang makin lirih. Bapak, tolong saya. Mima, maaf, saya sedang sibuk.
Lalu sambungan telepon mati begitu saja, terputus dengan Abiasa sebagai pihak yang menghentikan panggilan ini. Termenung diam dengan jantung yang berdenyut menyakitkan, Jemima lalu tertawa. Dia tertawa dan menangis bersamaan. Apakah Tuhan mengabulkan harapnya lagi selama itu berkaitan dengan Abiasa? Tapi mengapa? Mengapa secepat itu Tuhan buat Abiasa jauh darinya? Mengapa? Wanita itu makin kencang menertawakan kebodohannya sendiri. Sayang, Panggilan Regar yang berupa teriakan itu menyentak Jemima, yang langsung menatap pria yang berdiri di depan mobilnya itu. Tampak seringai mengerikan yang tercetak di wajah kusam itu, namun kemudian sesuatu membuat Regar mundur, dan pria itu membawa ponselnya ke telinga. Entah siapa yang menghubungi preman menakutkan itu. Jemima tak penasaran, namun tak bisa pungkiri jika ia merasa terselamatkan, karena kemudian Regar memberikan kibasan tangan pada teman-teman pria itu sebelum mereka pergi meninggalkan Jemima setelah memberi ciuman jauh untuknya. Sekarang, di dalam ruang sempit yang kembali hening, Jemima terdiam mengemban sesak dan sakit yang menghimpit dadanya. Dia tak tahu mengapa harus merasa terluka ketika dirinya sendirilah yang menginginkan Abiasa bersama dengan Sienna. Lalu, kapan kiranya ia dan pria Atsu berpisah?